Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indiani Firdasari dengan NIM 13026625079. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan dosen pengampus kalian yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum saya memaparkan materi yang ada di slide nanti, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenung sejenak atau memikirkan tentang satu hal. Pernah nggak sih kita itu memikirkan bagaimana para ilmuwan itu bisa memprediksi jumlah penduduk dunia di 10 tahun ke depan? Atau bagaimana sih para insinyur itu tahu batas aman sebuah jembatan gantung saat ditiup angin kencang agar tidak runtuh? Nah, di dalam dunia sains dan teknik, segala sesuatu di alam semesta ini kan selalu bergerak ya dan berubah. Nah, bahasa matematika yang paling tepat untuk menangkap, menggambarkan, dan memprediksi perubahan itu disebut dengan persamaan diferensial. Nah, kalau kita kilas balik sedikit tentang sejarahnya, konsep ini kan sebenarnya lahir dari kebutuhan para ilmuwan dahulu ya, seperti Isaac Newton pada abad ke-17. Ketika Newton mencoba merumuskan hukum gerak dan gravitasi, beliau sadar nih bahwa matematika biasa itu kurang cukup untuk menghitung sesuatu yang kecepatannya itu terus berubah setiap detik. Nah, dari sanalah konsep kalkulus dan turunan ini lahir yang kemudian berkembang menjadi kalkulus diferensial yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi persamaan diferensial itu tuh bukan cuma sekedar angka aja ya atau coretan rumus di kertas. Ini adalah jembatan yang menghubungkan matematika murni dengan realitas dunia nyata, mulai dari memprediksi penyebaran virus, menghitung orbit satelit, hingga mendesain sistem suspensi kendaraan agar tetap nyaman saat melewati jalanan rusak. Nah, di video kali ini kita akan membedah nih bagaimana perubahan-perubahan nyata tersebut itu dimodelkan ke dalam matematika, serta bagaimana cara kita itu mencari solusinya, baik secara eksak maupun menggunakan pendekatan numerik. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi utama kita ya. Dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Firdasari dengan NIM 130262579. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi kalkulus 2 mengenai persamaan diferensial. Nah, secara khusus kita akan membahas dua subbab nih. Yang pertama yaitu tentang modeling with differential equation dan yang kedua adalah direction fields and Euler method. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke modelan, mari kita refresh sedikit nih ingatan kita tentang apa sih itu persamaan diferensial. Sederhananya, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang di dalamnya memuat turunan dari suatu fungsi, baik terhadap satu atau lebih variabel bebas. Contoh umumnya bisa kita lihat seperti di rumus, itu dy dx sama dengan fxy. Nah, persamaan diferensial ini dikelompokkan berdasarkan ordernya, yaitu order itu ditentukan oleh turunan tertinggi yang ada di dalam persamaan tersebut. Nah, kalau turunan tertingginya itu adalah pertama, maka dy dx 3y itu maka disebut order 1. Tetapi kalau turunan tertingginya adalah order turunan kedua, seperti d kuadrat y per dx kuadrat plus 4y sama dengan 0, nah maka itu disebut sebagai order 2 karena di sini order itu ditentukan oleh turunan tertingginya ya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 9.1 ya, yaitu modeling with differential equation. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, ini adalah proses untuk mengubah suatu fenomena atau kejadian nyata di sekitar kita menjadi sebuah model matematika menggunakan persamaan diferensial. Nah, alurnya itu dimulai dari mengamati fenomena nyata, lalu menentukan variabel-variabel yang terikat, lalu menyusun persamaan diferensialnya, menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan nyata yang tadi. Nah, contoh model yang paling sering digunakan itu ada dua. Pertama, yaitu pertumbuhan populasi atau population growth yang menggunakan persamaan diferensial order 1, rumusnya itu ada dpdt sama dengan kp. Nah, kedua, gerakan pegas atau motion of a spring. Nah, yang menggunakan order 2 dengan rumus m d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx sama dengan 0. Di sini ada catatan pentingnya, yaitu population growth itu menggunakan persamaan diferensial order 1 yang seperti tadi kita udah bilang. Nah, yang kedua itu adalah motion of a spring menggunakan persamaan diferensial order 2.
Teman-teman semuanya, mari kita bedah contoh soal yang pertama ya, tentang pertumbuhan populasi awal atau PO adalah 600 bakteri. Nah, setelah berjalan 5 jam, jumlahnya itu menjadi 1.200 bakteri. Nah, di soal itu kan dikatakan laju pertumbuhannya itu kan sebanding ya dengan jumlah populasi. Dan kita itu diminta mencari tahu berapa sih jumlah bakteri setelah 8 jam menggunakan solusi umum P sama dengan P0 pangkat KT. Nah, untuk penjelasan yang pertama ini, kita langkah pertama itu adalah mencari konstanta gas. Nah, pertama kita masukkan data yang diketahui setelah 5 jam ke solusi umum ini. Jadi, 1.200 sama dengan 600 5 pangkat K. Nah, selanjutnya yaitu kedua ruas itu kita bagi nih dengan 600. Nih yang ini. Nah, yang ini kita substitusi aja nih, yang 1.200 ini. Lalu, sama-sama kita bagi sama 600. Nah, hasilnya kan 2 sama dengan E pangkat 5K. 5-nya itu dari mana sih? 5 itu kan dari setelah 5 jam ya, atau konstantanya. Nah, selanjutnya adalah K-nya itu sama dengan ln 2 per 5. Kita gunakan logaritma natural ya, ln di kedua ruas menjadi ln 2 sama dengan 5K. Nah, dari sini itu kita tuh dapatkan nilai konstanta, yaitu pertumbuhannya itu K sama dengan ln 2 per 5 yang ini. Nah, selanjutnya adalah substitusi ke model utama. Sekarang kan kita punya model lengkapnya yaitu P, T sama dengan 600 E ln 2 per 5 pangkat T, yang ini. Nah, kita substitusi aja pada nilai T sama dengan 8. P sama dengan 8, sama dengan 600 E ln 2 per 5. Dari sini kita masukin deh si T-nya sama dengan 8. Maaf. Nih. Nah, kita ketahui bahwa P pada saat 8 adalah 1819. Nah, jadi setelah 8 jam, bakterinya itu berkembang menjadi sekitar 1819 jam. Nah, selanjutnya, contoh kedua itu adalah model untuk gerakan pegas menggunakan persamaan diferensial order 2. Untuk rumus dasarnya itu adalah M D kuadrat X DT kuadrat plus KX sama dengan 0. Yang ini ya, teman-teman. Nah, di soal ini tuh kita diberikan nilai massa pegas, M itu sama dengan 1, dan konstanta pegas, K itu sama dengan 25. Nah, kita itu diminta untuk menentukan model diferensial dan solusi umumnya. Langkah yang pertama itu langsung kita substitusi nilai aja, D kuadrat X, DT kuadrat, plus 25X sama dengan 0. Kita masukkan nilai M-nya itu 1 dan K itu 25 persamaan awal. Kita di sini. Kita substitusi aja dari sini. M-nya 1, kan 1 ya. Terus D kuadrat X, DT kuadrat plus 25, K-nya itu 25 kan. Kita substitusi 25X sama dengan 0. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan persamaan order 2 ini tuh kita ubah ya ke bentuk persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat plus 25 sama dengan 0. Nah, ini lalu kita mencari akarnya nih dari R kuadrat min 25, kita dapat akar imajiner yaitu R plus minus 5I atau 5 imajiner. Nah, untuk yang selanjutnya, karena akarnya merupakan bilangan imajiner murni atau imajiner, nah, kita maka solusi umumnya itu kan berbentuk kombinasi sinus dan kosinus ya, yaitu XT sama dengan C1 cos 5T tambah C2 sin 5T. Nah, solusi ini tuh yang menggambarkan gerakan bolak-balik atau osilasi pada pegasnya. Nih. Sekarang kita beralih ke subbab 9.2 yaitu Direction Felt and Euler Method. Nah, kedua konsep ini tuh digunakan ketika kita itu kesulitan mencari solusi analitis atau solusi eksak dari sebuah persamaan diferensial. Nah, Direction Felt ini atau medan arah itu tuh fungsinya itu untuk memvisualisasikan arah atau kemiringan atau slope dari solusi-solusi persamaan diferensial secara grafis. Nah, sedangkan Euler Method itu tuh adalah metode numerik yang menggunakan pendekatan langkah demi langkah
untuk mencari nilai estimasi solusi pada titik tertentu. Nah, rumus utamanya itu di sini ada YN plus 1 sama dengan YN plus H, F, XN, XN sama YN gitu. Nah, di mana H itu tuh adalah panjang langkah atau step size-nya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita terapkan Euler method ini pada contoh soal ketiga ya. Nah, kita itu kan diminta menentukan nilai pendekatan Y 0,4 dari persamaan diferensialnya itu kan dy dx sama dengan X plus Y. Nah, diketahui nilai awalnya itu atau Y0 sama dengan 1 dengan ukuran langkah atau H itu sama dengan 0,2. Nah, karena kita ingin mencari nilai X pada 0,4, sedangkan langkah kita sebesar 0,2, berarti kan kita butuh melakukan 2 kali langkah kan? Nah, kita jawab nih di sini untuk yang pertama atau langkah pertama, kita mencari Y1 pada X sama dengan 0,2. Nah, kita kan memasukkan rumus Euler kan yang tadi Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali F X0 Y0. Berarti Y1-nya itu adalah 1 nih, Y1 sama dengan 1 tambah 0,2 dikali 0 tambah 1. Nah, hasilnya kita dapatkan yaitu Y1 sama dengan 1,2. Selanjutnya, atau langkah 2 itu kita memasukkan Y2 pada X sama dengan 0,4 di sini. Kayak tadi aja langsung kita masukin sesuai rumusnya gitu. Rumus mencari Y2. Nah, kita dapatkan Y2 itu adalah 1,48. Jadi nilai pendekatan untuk Y sama dengan 0,4 itu adalah 1,8. Oke teman-teman, selanjutnya contoh keempat itu membahas tentang direction fields atau diketahui persamaan diferensialnya itu adalah dy dx sama dengan x min y. Nah, tugas kita itu adalah mencari nilai kemiringan atau slope di dua titik yang berbeda, yaitu titik 0,1 dan titik 2,1 untuk menginterpretasikannya. Nah, sebagai langkah-langkahnya di sini, langkah-langkah yang pertama itu kita kan tahu ya bahwa kemiringan itu tuh sama dengan nilai turunannya, yaitu M sama dengan F X Y sama dengan X min Y. Sini 0,1. Ya udah, kita tinggal substitusikan aja. M itu 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, karena hasilnya negatif, interpretasinya itu adalah grafik atau garis singgung di titik pertama. Ini tuh polanya menurun atau decreasing. Nah, selanjutnya untuk di titik kedua, kita itu substitusikan lagi. M itu 2, min 1 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya garis singgung karena hasilnya positif, interpretasinya itu adalah grafik atau garis singgung. Di titik kedua ini tuh polanya itu menaik atau increasing. Nah, visualisasi ini tuh yang membentuk garis-garis kecil di direction fields gitu teman-teman semuanya. Sebagai penutup, ada 4 poin penting yang bisa kita simpulkan dari presentasi kali ini. Nah, persamaan diferensial itu adalah alat matematika yang sangat kuat untuk memodelkan perubahan dalam suatu sistem. Yang kedua, melalui modeling with differential equation, kita itu bisa menghubungkan kejadian nyata seperti pertumbuhan bakteri dan gerak pegas ke dalam rumus matematika. Selanjutnya ada direction field, itu memudahkan kita melihat gambaran besar arah solusi tanpa harus menghitung rumusnya secara detail. Yang keempat, ada Euler method itu menjadi solusi numerik yang sangat praktis untuk mendekati nilai fungsi yang persamaannya itu sulit diselesaikan secara manual. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai review materi persamaan diferensial ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu sekalian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih semuanya.